Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Salma Nabila Dindarsiwi, salah satu mahasiswi semester 6 jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Aku angkatan 2020 dan baru aja ngerasain kuliah offline di semester 5 tahun lalu. Dan video ini bertujuan untuk menjelaskan sedikit tentang perencanaan karir sebagai pemenuhan salah satu tugas soft skill di tahap 2. Meskipun awal perkuliahanku dilakukan tidak sebagaimana mestinya, dimana 4 semester pertama bahkan ospek pun dilangsungkan secara online atau daring dari rumah, bukan berarti aku berdiam diri tanpa adanya persiapan untuk memikirkan perencanaan karirku di masa yang akan mendatang. Tentu, sedikit demi sedikit aku menyusun strategi, langkah, dan persiapan bagaimana aku bisa mencapai karir yang aku inginkan, karir yang sesuai dengan potensi, bakat, dan kemampuanku. Jika membahas karakteristik atau kebiasaan yang mungkin dapat membantu aku mencapai perencanaan karir ini, yang pertama mungkin aku pribadi merasa mampu memanajemen waktu dengan baik dan menyusun skala prioritas, di mana aku bisa mengurutkan hal-hal yang perlu didahulukan dan mana hal-hal yang bisa dilakukan di kemudian hari atau bisa dilakukan belakangan. Dan dengan adanya manajemen waktu yang baik ini, aku menjadi pribadi yang lebih disiplin dan terorganisir dalam mengikuti kegiatan, baik itu kegiatan pribadi, kegiatan kampus, sekolah, ataupun kegiatan dalam organisasi. Selain itu, aku memiliki daya tarik yang tinggi untuk mengikuti tren-tren terbaru atau tren-tren masa kini. Dengan begitu, itu menjadikan aku sosok yang lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan teknologi yang tersedia. Kemudian, meskipun aku merasa belum cukup baik, namun aku merasa mampu dan memiliki kemauan untuk dapat speak up atau dapat berbicara di depan umum. Oke, kalau berbicara soal pendidikan, ini nggak luput dari saran, masukan, dan juga nasihat dari kedua orang tuaku. Baik dari ayah ataupun ibu, itu mendukung penuh apapun keputusan karirku kelak. Dan adanya bimbingan dan support dari mereka membuat aku menjadi yakin dan lebih terarah apa yang harus aku lakukan setelah menyelesaikan studi S1 ku di Universitas Ahmad Dahlan ini. Untuk membantu melengkapi pendidikan dan sebagai persyaratan juga memenuhi perencanaan karirku di masa yang akan mendatang, aku memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan yang sama, yaitu Bahasa dan Sastra Arab. Kalau ada pertanyaan mengapa harus Bahasa dan Sastra Arab dan ilmu apa yang bisa aku dapatkan setelah mempelajari Bahasa dan Sastra Arab ini, kembali lagi ke dasar dari agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, di mana keduanya ini menggunakan bahasa Arab. Nah, dari sanalah aku memutuskan untuk lebih bisa atau lebih memahami konsep-konsep dalam bahasa Arab itu sendiri dan juga secara literaturnya. Melalui bahasa Arab, aku belajar tentang kaidah, nahwu, shorof, balaghah, uslub, dan lain-lain sebagainya. Dan melalui sastra, aku bisa bertemu dengan perkembangan atau perjalanan karya sastra dan bangsa Arab itu sendiri, baik dari pra-Islam ataupun setelah Islam masuk, dan apa sih dampak dari setelah masuknya Islam ini terhadap karya sastra. Nah, melalui dua landasan tadi yang berupa bahasa dan sastra Arab itu, aku berharap di kemudian hari aku mampu mengimplementasikannya ke dalam ilmu agama Islam yang lebih luas, baik itu dari segi fikih, akidah, akhlak, tafsir Al-Quran maupun hadis.
kalau keterampilan yang mendukung perencanaan karir ini mungkin seperti yang udah aku bilang tadi di awal, bahwa mungkin masih jauh dari kata sempurna, tetapi aku memiliki kemauan dan keberanian untuk berbicara di depan umum, dan apa yang aku sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh audiens. Selain itu, aku juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, apalagi dalam hal membaca. Jadi ketika bertemu dengan suatu literasi atau pembahasan yang di situ ada hal-hal yang tidak aku ketahui maknanya atau tujuannya, aku akan mencari sumber referensi lain untuk memenuhi rasa ingin tahu itu. Jadi kayak harus sampai puas dulu. Dan ketika ditempatkan dalam sebuah kelompok atau tim kerja, aku bisa menjadi pemimpin dan juga bisa dipimpin oleh orang lain. Jadi ketika ditunjuk untuk memimpin, aku mampu menggerakkan orang lain, dan ketika harus dipimpin oleh orang lain, aku akan menjadi anggota yang semaksimal mungkin bertanggung jawab dan dapat dipercaya atas amanah yang diberikan kepadaku. Nilai plus yang dijadikan fokus utama dalam perencanaan karir. Kalau bagi aku pribadi adalah ridho dari kedua orang tua ya, baik ayah maupun ibu. Dengan adanya ridho dari ayah dan ibu ini, aku ngerasa langkah yang aku ambil itu lebih ringan, dan bagaimanapun kesulitan yang nantinya aku hadapi, aku bakalan menghadapinya itu dengan percaya diri gitu, karena aku dapat support, dapat nasihat dari ayah dan ibu. Untuk hal lainnya itu kayak lebih memperkuat ibadah dan juga amalan-amalan sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, zikir pagi dan petang, kemudian tilawah, dan juga melaksanakan puasa-puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis dan juga puasa Yaumul Bid. Ini sebisa mungkin aku pegang dan semaksimal mungkin aku menjalankannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, oke. Adanya detail-detail tentang kebiasaan, karakteristik, dan pendidikan apa saja yang harus aku ambil, kemudian keterampilan-keterampilan apa yang mendukung skill dan potensi, dan nilai-nilai plus apa saja yang masih aku pegang sampai saat ini. Semua itu bertujuan untuk sebagai sarana aku mewujudkan impianku untuk menjadi salah satu dosen sastra Arab di IAIN Purbalingga, yang mana kampus ini adalah kampus cabang dari kampus IAIN Purwokerto. Dan kenapa harus di IAIN Purbalingga? Karena yang pertama, IAIN Purbalingga itu adalah universitas baru ya, kampus baru yang mana pasti membutuhkan sumber daya dosen yang mewadai, yang kemudian akan membantu perkembangan dan kemajuan kampus itu sendiri. Dan di sana pun aku ingin menjadi seorang pengajar yang sukses menghasilkan alumni-alumni berprestasi, juga memiliki kesuksesannya baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan singkat mengenai perencanaan karirku. Semoga atas izin, restu, ridho, berkah, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak aku dapat merealisasikan perencanaan karir tersebut menjadi mimpi yang nyata di tahun 2026. Amin, 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 ya rabbal alamin. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.